dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan kartu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Shalom Elohim Besem Hamasia, kembali kita bertemu dengan suara sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Dan Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan kita bisa kembali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, minta maaf sebelumnya kami tidak bisa mengupload akan pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan dari berbagai teks kebenaran firman Tuhan, karena peralatan kami mengalami kendala teknis Bapak Ibu dan Saudara. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa kembali. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kemurahan kasih setiamu Tuhan. Kami bisa sama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, pakai kami secara luar biasa, biar semua fasilitas jaringan dan listrik dan semua persiapan kami biar menyenangkan hati Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, urapi kami Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semua di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa
Dalam kehidupan kita kadang kita mengalami pasang surut, karena baik itu iman kita maupun keadaan kehidupan kita, sosial, ekonomi, budaya, Bapak Ibu dan Saudara, karena adanya berbagai macam permasalahan, karena adanya berbagai macam keadaan atau mungkin tekanan atau mungkin keraguan, ketakutan dan kondisi yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, ada satu pribadi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita kemudian di tengah-tengah kehidupan yang carut marut atau keadaan yang pasang surut atau keadaan yang menekan, kondisi yang mengkhawatirkan, keadaan yang mencemaskan, saya mau katakan kepada kita semua, ada satu pribadi yang mampu memberikan kita kemampuan, yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus bekerja dalam penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara masih ingat tentang peristiwa tentang Stefanus yang dilempari batu, Bapak Ibu dan Saudara, dan hal itu terjadi ketika kerjaan pelayanan Tuhan sedang berkembang dan banyak jiwa-jiwa menyenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kemudian orang yang tidak suka, orang yang kemudian tidak mengenal Tuhan, kemudian mereka melakukan berbagai macam ancaman. Dan salah satunya di dalam bagian kebenaran firman tersebut, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Bapak Ibu dan Saudara bisa membacanya nanti ya. Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan kepada kita semua bahwa Stefanus bahkan dibawa ke depan Mahkamah Agung, Bapak Ibu dan Saudara, dan Mahkamah Agama, maksud saya Mahkamah Agama kemudian memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Mahkamah Agama yang terjadi pada saat itu adalah orang-orang yang mendominasi kekuasaan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi? Stefanus diperhadapkan ke Mahkamah Agama dan kemudian dia dituduh melakukan banyak hal yang kemudian dia tidak melakukannya, dan tekanan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, kondisinya pada saat itu Saulus seperti seorang diri. Saulus seperti orang yang tidak punya daya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah tekanan tersebut, di tengah-tengah ketakutan tersebut, di tengah kekhawatiran tersebut, di tengah-tengah ancaman yang mengancam nyawanya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan pasal 7 Kisah Para Rasul ini ayat 54 sampai 60, kita bisa melihat bahwa di akhir ceritanya Stefanus bahkan kemudian meninggal, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, ada satu hal yang menarik dalam kehidupan kita untuk kita pelajari sebagai sebuah teladan kepada dari kehidupan seorang Stefanus, bagaimana dia punya kemampuan yang luar biasa. Karena apa? Karena adanya pribadi Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, pasal 7 ayat 54 sampai 60 dari kitab Kisah Para Rasul memberikan teladan. Ada dua cara bagaimana Roh Kudus bekerja dalam penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam penderitaan maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat yang luar biasa. Buktinya apa? Pasal 7, Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-53, kita bisa melihat bahwa Stefanus diurapi Tuhan luar biasa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia mampu memberikan pembelaan yang begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ayat 54, 55 sampai ayat yang ke-56, kita bisa melihat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat Mahkamah Agama pada saat itu, ketika mereka mendengarnya, mereka merasa tertusuk hatinya. Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, saya mau katakan kepada kita semua, tidak mungkin seorang Stefanus bisa memberikan pembelaan yang kemudian memutarbalikan semua tuduhan-tuduhan tersebut, membuat semuanya menjadi hancur lalu rentak, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, dan di dalam kuasa Roh Kudus itu mampu memberikan hikmat yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dan tidak ada ketakutan sedikit pun. Tidak ada satu hal yang membuat kemudian dia menjadi takut, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kalau kita mulai membahas dan meneliti, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 54 sampai 56, kita bisa menemukan
bagaimana Stefanus memberikan pembelaan yang luar biasa karena adanya kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam tekanan tersebut. Dia bahkan seperti seorang diri, tetapi apa yang terjadi? Dia melakukannya semua karena tuntunan Roh Kudus, dan itu dia lakukan untuk tujuan apa? Untuk memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan segala sesuatu dengan tuntunan Roh Kudus, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan pasti mengarahkan kita, Rohnya pasti mengarahkan kita kepada kemuliaan Allah Bapa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini dicatat oleh firman Tuhan, ini dicatat oleh kitab Kisah Para Rasul sebagai satu bagian yang begitu luar biasa. Bukan bagian yang biasa-biasa, tetapi saya mau katakan kepada kita semua, ini luar biasa. Karena apa? Dia tahu apapun kehidupannya, apapun kondisinya, apapun yang dia alami, semua untuk kemuliaan Allah Bapa. Karena apa? Dia tahu hanya dia yang mampu membawa semua kehidupannya, mati hidupnya, tertekan atau tidak, bahagia atau tidak secara fisik atau secara kedagingan, tapi Tuhan yang menyertainya, maka dia tidak pernah takut, dia tidak gentar sedikit pun. Bahkan apa yang diucapkannya itu mampu menegur, mampu menusuk hati Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membacanya yang kedua adalah dalam ayat yang ke-55 dan 56, kita bisa melihat bagaimana Mahkamah Agama pada saat itu begitu geram dan gertak gigi Bapak Ibu dan Saudara. Ini luar biasa sekali. Itu artinya bahwa kuasa Roh Kudus ketika bekerja mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan keberanian, mampu memberikan hikmat yang luar biasa, mampu menegur, mampu memberikan pencerahan Bapak Ibu dan Saudara, dengan tujuan bukan untuk memuliakan atau membuat Stefanus menjadi seorang pahlawan, tidak Bapak Ibu dan Saudara, tapi dia kemudian melakukan semua itu karena ada Roh Kudus. Untuk apa? Untuk tujuan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin hari ini kita mengalami hal yang sama. Mungkin ada di antara kita yang mengalami begitu besarnya tekanan dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, ketika tekanan itu datang, maka percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kemuliaan Allah Bapa itu hadir dalam hidup kita, maka pribadi yang sangat berkarya luar biasa itu adalah Roh Kudus, bukan karena kuat gagah kita. Itu makanya Bapak Ibu dan segala sesuatu dipersiapkan untuk kita supaya kita benar-benar bisa mengerti kehendak Bapa di sorga. Mungkin hari ini engkau mengalami tantangan begitu luar biasa, tidak mampu menyelesaikan masalah. Engkau sudah angkat tangan dan Tuhan katakan, aku tidak mampu lagi Tuhan. Sudah begitu lama aku menanti jawaban, tidak ada jawaban. Sudah begitu banyak aku curahkan air mata, tapi begitu tidak ada sepuhan supaya air mata itu hilang. Begitu tidak, sepertinya tidak ada sukacita. Sepertinya tidak ada masa depan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau mengandalkan dirimu kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, maka Rohmu yang begitu yang luar biasa itu akan memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat yang luar biasa yang tidak terbantahkan oleh apapun. Begitu luar biasanya Stefanus, sehingga ia kemudian melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, ketika membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa seorang Stefanus justru dia melihat Roh Allah. Dia melihat anak manusia duduk berdiri dan kemudian berada di samping Allah Bapa. Begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya ini hal yang begitu luar biasa sekali, sesuatu yang belum pernah dialami oleh banyak orang. Mungkin yang lain bisa, nabi-nabi, tokoh-tokoh dalam kitab, dan begitu luar biasanya seorang Stefanus mampu melihat Bapak Ibu dan Saudara. Dia melihat Allah Bapa di atas sana. Dia melihat kemuliaan Allah Bapa. Dia tahu bahwa hidup matinya, sekalipun dia mati, dia tahu dia akan ke sana. Ada tujuan yang jelas. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau hidup kita benar-benar dalam kemuliaan Tuhan, Rohnya bekerja luar biasa. Apapun yang kau lakukan, sekalipun seperti tidak ada masa depan, seperti tidak ada jawaban, seperti tidak ada satu langkah pun yang berarti dalam hidupmu, engkau sudah bekerja mati-matian, tidak ada hasil. Engkau sudah habis-habisan, engkau seperti tidak ada hasil. Engkau melakukan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang bersukses untuk membuat hidupmu jauh lebih baik secara ekonomi atau sosial. Tapi jika engkau mengandalkan Rohnya yang kudus itu, maka engkau akan dimuliakan dari kemuliaan Allah Bapa yang luar biasa itu. Bapak Ibu dan Saudara, Stefanus memang mati,
tetapi dia mampu melihat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Luar biasa. Sebuah penglihatan yang luar biasa, yang tidak pernah dialami mungkin oleh rasul yang lain. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa sekali. Sebuah karya luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengatakan kepada kita semua, orang-orang yang siap untuk kemudian menikmati kemuliaan Allah Bapa, orang-orang adalah orang-orang yang siap berkorban. Karena apa? Dia tahu dalam penderitaan sekalipun ada Roh Kudus yang bekerja. Seringkali kita takut, aduh bagaimana ini nanti, aduh bagaimana ini, saya tidak punya orang dalam, saya tidak punya teman, saya aduh bagaimana ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengatakan, serahkan semua kepada Tuhan. Jika engkau sudah tidak mampu, angkat tangan, biarkan Tuhan yang turun tangan. Amin. Saya mengatakan kepada kita semua, firman Tuhan ini begitu luar biasa, bahwa orang-orang yang mau melihat penderitaan itu menjadi sebuah kemuliaan, maka Rohnya yang kudus yang akan bekerja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka berikan kesempatan yang paling besar kepada Roh Kudus. Bukan kepada roh keinginanmu, bukan kepada nafsumu, amarahmu, Bapak Ibu dan Saudara. Sebab itu, mari kita sama-sama tinggalkan itu. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan luar biasa, engkau ingin melihat usahamu luar biasa, ingin melihat keluargamu dipakai Tuhan luar biasa, usahamu bisa berjalan dengan baik sekalipun ada tantangan, mampu melewati semua tantangan itu, maka andalkan Roh Kudus. Jangan pernah melibatkan kekuatan lain selain kekuatan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Rohnya yang kudus akan memberikan engkau hikmat. Oh, ini cara yang kau harus lakukan. Oh, ini cara yang enggak boleh kau lakukan. Ini jalan yang kau harus lalui. Ini jalan yang tidak boleh kau lalui. Karena Rohnya yang begitu luar biasa, itu sangat akan membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan dengan memberikan karya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, maka dia akan melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh pikiran otak kita, tidak pernah kita raba, kita tidak pernah kemudian menyentuhnya, tapi Tuhan yang luar biasa akan memperlihatkan hal yang luar biasa. Stefanus, dia sudah melihat kerajaan sorga, dia sudah melihat Allah Bapa di atas sana. Karena apa? Ada Rohnya yang kudus bekerja dalam hidupnya. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau engkau ingin melihat keluargamu luar biasa, pribadimu luar biasa, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, pendidikanmu, perkuliahanmu, dalam bisnismu, dalam apapun, maka hadirkan Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah Bapa menaungi keluargamu, usahamu, pendidikanmu, atau apapun yang kau lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam penderitaan dengan cara memuliakan Allah Bapa, bukan untuk kepentingan diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam penderitaan? Yang kedua, dalam penderitaan kita diajarkan oleh Roh Kudus supaya kita belajar mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang paling susah dilakukan oleh orang Kristen atau siapapun di atas muka bumi ini adalah mengampuni. Gampang sekali kita mengatakan aku mengampuni engkau, tapi dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, perasaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, seringkali kita tidak bisa mengampuni. Nah, hari ini saya katakan kepada kita semua bahwa Alkitab dalam ayat ke-57 sampai 60 dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 memberikan pelajaran luar biasa bahwa Stefanus yang pada saat itu diderah, dia kemudian diseret keluar kota, dia kemudian diperlakukan, dianiaya, dilempari batu, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ada hal yang luar biasa. Waktu itu, dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang pada saat itu mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka ketika mendengar kesaksian atau pembelaan dari seorang Stefanus. Kemudian mereka serentak menyerbu seorang Stefanus. Bapak Ibu dan Saudara, satu orang diserbu oleh banyak orang, Bahwa saya mengatakan, manusia mana yang kuat? Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, secara fisik dia tidak mungkin bisa melawannya. Tapi disitulah kemudian Roh Kudus bekerja luar biasa. Ketika itu dia tahu bahwa apa yang dilakukan orang tersebut, maka itu wajar dalam pikirannya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Itu makanya Stefanus
dengan penuh pengampunan hati dari hatinya yang luar biasa. Sekalipun Stefanus dilempari batu, Stefanus kemudian tidak melawan, bahkan ia kemudian memberikan kesaksian, memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan kemudian mereka dihukum karena mereka memang tidak mengerti. Satu hal yang luar biasa dari seorang Stefanus, bahwa ketika ia dilempari batu, dianiaya fisik, di mentalnya, Bapak Ibu dan Saudara, dan segala sesuatunya, apa yang terjadi? Stefanus kemudian mengampuni mereka. Bahkan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka tidak kemudian mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Stefanus sadar begitu luar biasa, dan dia berlutut berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring kepada Tuhan, dan begitu percaya, makin yakin bahwa begitu luar biasa ada kekuasaan Tuhan. Nah, dan ketika itu kemudian Stefanus meyakini bahwa ketika itu dia akan bersama-sama dengan Bapa di sorga di Firdaus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seberapa dari antara kita ketika kita mengalami tekanan, kita begitu benci, mungkin kita diperlakukan, mungkin ada perkataan dari suami, atau dari istri, atau dari anak, atau dari ke family, atau dari siapapun yang mungkin selama ini kita berpikir dia sayang sama saya mengasihi dia, saya sayang sama dia, saya so sayang sama dia, tapi kemudian suatu hari dia kemudian menyakiti hati kita. Begitu pedihnya Bapak Ibu dan Saudara. Mengampuni itu tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Saya mau mengampuni dia, ya, tapi itu ketika tidak lihat Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau mau ketemu, jalannya di sini, yang satunya belok ke kanan, saya yang satunya belok ke kiri. Kalau bisa 180 derajat dia bertemu Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, kehidupan kita ini bukanlah hanya sebatas perkataan. Tapi kemudian Stefanus membuktikan pengampunannya dan memohon kepada Tuhan, bersuara nyaring, berdoa, berlutut pada Tuhan. Begitu luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, mau pekerjaan siapa? Tidak. Tidak ada seorang pun yang rela mati kalau dia tidak mengerti dan memahami, mengasihi. Dan saya mau katakan kepada kita semua, mungkin hari ini kita begitu disiksa, kita begitu diperlakukan tidak enak, diperlakukan begitu sangat menyedihkan, bahkan mungkin harga diri kita diinjak-injak. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah membalasnya dengan hal yang jahat. Mintalah Tuhan mampukan dengan apa? Dengan Roh Kudus yang memuliakan kita itu, supaya kita mampu memberikan pengampunan yang luar biasa kepada orang-orang yang menyakiti kita. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, mengapa begitu banyak pelayanan atau kemudian keluarga Kristen atau siapapun Bapak Ibu dan Saudara, pelayan Tuhan bahkan tidak terhindar, pendeta majelis bahkan tidak terhindar Bapak Ibu dan Saudara, rohani Bapak Ibu dan Saudara, kalau dia kemudian tidak punya pengampunan, tidak mampu lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitinya, saya mau katakan itu sia-sia. Dan kalau hanya sebatas perkataan saja, maka saya mengatakan itu sia-sia. Tapi Stefanus memberikan pengampunannya begitu luar biasa, mengampuni orang yang menyakitinya dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Dan bahkan dia membuktikan dengan apa? Dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya dan matinya itu ada dalam tangan Tuhan. Dan dia tahu ketika mati pun tidak masalah. Kenapa? Dia tahu dia akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saya mengatakan kepada kita semua, pembuktian pengampunan kita tidak hanya sebatas kata-kata, tapi harus ada pembuktian dari praktek hidup kita. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, apapun yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun Anda berada, suara sahabat kebenaran. Hari ini kita belajar dua hal yang sangat penting. Bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam penderitaan. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi dia akan bekerja membawa kita melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih extraordinary. Luar biasa istimewanya Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika itulah kita akan baru memahami, oh iya puji Tuhan, haleluya. Kalau ada masalah kita katakan, oh haleluya. Tapi kalau sudah ada jalan keluar kita akan katakan, haleluya puji Tuhan. Dan yang kedua, kita diajarkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam penderitaan lewat apa? Lewat pengampunan. Karena orang yang menderita biasanya dia akan memberikan balas dendam.
dia akan iri, dia akan benci, bahkan membuat akar pahit dalam dirinya yang akan kemudian merongrong dirinya, membawa dia kemudian menikmati kesakitan. Saya mau katakan kepada kita semua, lepaskan pengampunan itu supaya Roh Kudus bekerja penuh dalam hidupmu sekalipun engkau menderita, tapi di balik itu semua akan ada kelepasan yang luar biasa. Tuhan memang mengizinkan Stefanus untuk mati, tapi saya mengatakan bagian dari kematian itu menjadi satu hal yang mencambuk akan iman kita, bahwa dia bekerja begitu luar biasa, rohnya bekerja dalam kehidupan Stefanus sehingga ia mampu melihat kemuliaan Allah Bapa dan juga memberikan pengampunan luar biasa. Mengampuni orang yang menjahati kita tidak mudah, tapi hari ini kita diajarkan supaya Roh Kudus bekerja full dalam kehidupan kita. Dia bertata mengendalikan kita, maka kita harus bisa mengampuni. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat kebenaran dimanapun Anda berada hari ini, saya mau katakan kepada kita, mari kita sama-sama untuk kemudian melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam penderitaan, dalam kondisi tidak enak sekalipun, dengan apa kemuliaan dan pengampunan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kami bisa memahami bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau berkati setiap pelayanan dalam suara sahabat kebenaran ini, Tuhan, dimanapun berada. Jemaat Tuhan, Tuhan tolong berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan. Yang bergumul dengan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang tepat buat mereka. Dan Tuhan berkati, Tuhan terus tambahkan hikmat marifat Tuhan, menambahkan kesetiaan kasih dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Jamah hati mereka Tuhan, jamah tubuh mereka, gantikan dengan pemulihan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal, dan kami menyerahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk hidup kami selanjutnya. Pelayanan ini Tuhan terus tambahkan kasih setiamu, menambahkan dengan jiwa-jiwa yang merindu untuk mengenal akan kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat kebenaran Indonesia dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih untuk kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara bisa kemudian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini dengan subscribe, like, dan komen Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan jika ada pokok doa bisa menghubungi kami di 085314483419. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, dan jangan lupa untuk terus berharap dalam tangan pengasihan Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.